akan membacakan ayat bulanan sekaligus tugas sekolah minggu dari Filipi 1 ayat 6. Apalaon mapos ni rohaku, nang upuka ulaon na denggandi bagasan hamu, patuluson ni doi sahat rodi ari ni Kristus Yesus. Terima kasih. Halo Kak Guru Sekolah Minggu, nama saya Jessica. Saya akan menghafalkan ayat bulanan yang terambil dari Filipi 1 ayat 6. Apala omma posni rohaku, naung upuka ulaona denggan di bagasan hamu, patuluson ni idoi, sahat rodi arini Kristus Yesus. Amin. Halo kakak guru sekolah minggu, saya petugas Yesian. Saya ingin membaca Filipi 1 ayat 6. Apalan mapos ni rohaku nang umpangka nadenggan di bagasan hamu. Patuluson ni idoi sahat rodi ari ni Kristus Yesus. Amin. Terima kasih. Halo kakak guru sekolah minggu, nama saya Natania. Saya akan menghafalkan ayat bulanan yang terambil dari Filipi 1 ayat 6. Akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yakni Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu yang akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Shalom adik-adik. Sampai bertemu kembali ya. Iya, akhirnya kita bertemu kembali. Iya, di minggu akhir, Iya, di akhir. Oktober ya. Betul, Ini Ina. minggu terakhir Oktober. Betul. Kita ya. Semuanya sehat ya? Sehat. Bagaimana pastinya. kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke, tetap semangat ya. Yuk. Kalau masih ada di ruang makan, di kamar mandi, yuk siap-siap kita ya. Mau kita ibadah sekolah minggu. Ya, dipanggil mama, papanya boleh bergabung dengan anak-anak sekolah minggu. Ya, untuk itu dipersiapkan juga persembahannya ya, tetap ya, persembahannya dipersiapkan. Dan juga buku kidung jemaahnya dan juga Alkitabnya. Nanti yang membawa firman Tuhan dari kakak guru sekolah minggu ya, yaitu Kak Yanti ya. Oke. Sebelum kita memulai ibadah kita, bolehlah kita pemanasan dulu ya adik-adik ya. Kita mulai bangkit berdiri, kita bernyanyi dulu. Ayo semuanya bergerak ya. Semangat. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, sudah diselamatkan
Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke, kita akan memulai ibadah. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan-Mu yang memberikan kami kesehatan sampai pada hari ini, di mana kami boleh beribadah untuk anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang menyertai kami dari permulaan hingga kami mengunjungi ibadah kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan, berkati juga orang tua kami. Kiranya firman yang hendak kami dengar, biarlah itu menjadi sukacita bagi kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Oke, kita mulai ibadah kita. Kita semuanya bangkit berdiri, dibuka kidung jemaatnya nomor 18. Allah hadir bagi kita. Melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama berdoa mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa. Amin. Amin. Ya, kita masuk ke hukum Taurat atau Tita ke-10. Tita ke-10 ya. Kita sama-sama mengucapkannya. Tita ke-10, 1, 2, 3. Tita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada pasangannya. Ya, itu Tita. Mari kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkan, ikutin Inang ya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Ya. Mari kita boleh bangkit berdiri ya, kita bernyanyi, bohong itu dosa. Ya. Ya.
Bos, bisa bisikan gerakannya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa, Bang. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, mari kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Ikutin Inang. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ya, kita masuk ke epistel atau ini yang terakhir ya. Biasanya kakak guru sekolah minggu akan memberikan tugas untuk menghafal dalam 2 bahasa ya. Karena ini sudah akhir bulan Oktober, di mana tertulis di Filipi 1 ayat 6. Kita sama-sama mengucapkannya 1, 2, 3. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkan doa ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bangkit bernyanyi. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 402, Ku perlukan juru selamat. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, kita mendengarkan warta sekolah minggu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Ya, semoga kita selalu sehat, semangat,
walaupun masih belum bisa keluar rumah, tapi ada baiknya juga kita sama-sama menjaga diri ya adik-adik. Untuk warta hari ini yang pertama adalah hari ini akan dibagikan jadwal liturgi ya, ayat liturgi. Jadi nanti adik-adik bisa tanya ke mama papanya dapat ayat yang apa di WhatsApp grup ya. Ditanya mama papanya atau Amang dan Inang boleh langsung memberitahukan kepada anak-anaknya untuk dihafal, untuk dibaca nanti. Yang kedua adalah kalau adik-adik ingin mengisi acara nih, kakak sangat senang banget kalau kalian mau kirim video berupa nyanyi atau misalnya membaca puisi atau bahkan menari, itu boleh banget ya, bisa dikirimkan juga ke kakak-kakak sekolah minggu, nanti ada linknya. Tapi nanti setiap mau misalnya mau nyanyi atau mau nari itu dikasih tahu judul lagunya apa ya, biar nanti nggak ke double sama temennya, biar lagunya bervariasi ya. Dikumpulkannya paling lambat tanggal 30 November, nanti akan dikirimkan link drive-nya kepada mama papanya. Jadi nanti adik-adik persiapkan yang bagus, bajunya yang rapi, suaranya yang lantang, dan pokoknya paling cantik untuk Tuhan Yesus Kristus, oke? Nah, itu aja, dan persembahannya juga bisa dihantarkan oleh mama papanya ke gereja atau dihantarkan ke Sintuawik masing-masing. Itu untuk warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Iya. Jadi udah semua ini ya, paham ya pengumumannya. Jadi mulai hari ini akan dibagikan liturgi. Bagi anak-anak yang belum mengirimkan namanya, tolong dikirim biar kakak-kakak guru sekolah minggu juga akan nanti dibagikan liturginya. Nah tadi yang menegaskan yang kedua, siapa yang mau ingin mengisi acara umpamanya ada deklamasinya tapi yang berbentuk nuansa Natal ya, ada deklamasi, boleh menari, boleh vokal grup atau bersama papa, mama, kakak, adik boleh. Tapi ini divideoin, direkam ya. Nah, akhir pengiriman videonya itu akhir bulan November ya Kak ya? Iya, tanggal 30. Nah, nanti ya. Jadi harus pakai baju yang ini dong Kak, pastinya yang bagus dong, ya. yang rapi, yang bukan cantik. maksudnya harus beli yang baru. Iya. Tapi pakai sepatu, jangan kaki ayam. Jangan pakai sendal. Gimana sih kita kalau Natal di gereja? Nah, seperti itu. Ya, biar cantik nanti kelihatan di layar televisi ya Kak ya. Iya, betul. Semua nanti nontonnya. Layar Oke. gede. Oke, paham ya adik-adik? Nah, Iya. itulah pengumuman kita. Nah, kita akan mempersiapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya pasti. Bahagia, hari yang baru. Terus kita bersyukur juga udah mau selesai nih bulan 10. Besok kita mau masuk bulan
11 penyertaan Tuhan yang gak ada henti-hentinya di dalam kehidupan kita ya. Sebelum kita mau dengarkan firman, sama-sama belajar, kita siapkan dulu Alkitabnya, diambil Alkitabnya, kita taruh samping kita berdoa dulu yuk. Kita sama-sama mengucapkannya. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini Engkau bangunkan kami kembali. Kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan mengajarkan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Ini doa kami. Amin. Firman yang akan kita pelajari pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul 5, ayat yang 1 sampai ke 11. Ananias dan Safira. Ada yang sudah pernah baca cerita ini belum? Oke. Ya, ada yang udah ya. Kita sambil baca ya. Kakak bacakan dari sini. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu, datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu dijual? Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua yang mendengar hal itu. Kenapa, Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana?
Aku akan jujur. Aku meminta maaf sama mama juga. Bagus, Caleb. Ayo kita cari mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Aku mau nanya nih, dari Alkitab tentang Ananias dan Safira tadi, dan video yang tadi kita nonton tentang Caleb, ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya apa? Ya, sama-sama berkata tidak jujur. Yang kedua, perbedaannya? Oke, Ananias dan Safira meninggal dan karena nggak mau mengakui kalau mereka tidak jujur. Kalau misalnya, walaupun belum dijual, itu kan hak miliknya mereka. Petrus pun nggak minta gitu kan, jemaat pun nggak minta. Tapi di sini pengakuan Ananias dan Safira adalah mereka bilang itu adalah keseluruhannya gitu. Mereka bukan hanya menipu manusia, tapi menipu Allah karena persembahan kan. Perbedaannya apa? Iya, Caleb tahu dan mau berkata jujur untuk memperbaiki dirinya. Jadi, ketika dia tahu kalau dia salah, dia berkata tidak jujur, dia mau meminta maaf dan mengatakan yang sesungguhnya terjadi. Jadi, dimanapun kita, pasti Tuhan tahu kan apa yang kita lakukan. Gak boleh bohong, berkata yang tidak benar. Jadi kita harus jujur. Mau bilang sama teman, mau ngerjain kerja kelompok gitu kan. Iya bentar, aku udah di jalan nih, padahal mandi aja belum, siap-siap aja belum gitu. Terus kalau dibilang sama mama, udah dikerjain belum tugasnya gitu kan. Udah mah, padahal belum, disusun bukunya aja belum gitu kan. Tapi sekarang karena udah di rumah aja, nggak lagi ya, nggak nyusun buku lagi karena udah langsung diambil dari lemari. Ya gitu. Jadi anak-anak Rogate, adik-adik sekolah minggu pasti mau kan jadi anak-anak yang terkasih dan mau melakukan firman Tuhan. Ya, mari kita sama-sama melakukannya, sama-sama belajar dan memperbaiki kesalahan. Misalnya kita udah pernah bohong nih, kakak pernah bohong, ya kakak juga mau memperbaiki diri gitu, nggak akan bohong lagi, minta maaf sama Tuhan supaya diampuni gitu kan. Kita berdoa yuk, kita tutup ibadah kita berdoa. Tuhan, kami datang untuk mengaku kalau kami pernah bohong, berkata tidak benar, dan berperilaku kurang baik ya Tuhan. Ajar kami, anak-anak-Mu, anak sekolah minggu HKBP Rogate, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terkasih dan boleh melakukan yang sesuai dengan firman-Mu saja. Ajar kami ya Tuhan, untuk membaca, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami serahkan dalam tangan pengasihan anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita berdoa meminta kekuatannya supaya Tuhan mengajar kita, menguatkan kita melakukan firman Tuhan ya, supaya kita menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Oke, kita akan menutup ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi 408 di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring.
jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu semuanya. Ya, semoga sehat-sehat. Sampai bertemu minggu depan.